Perkembangan kota Seoul mulai terjadi pada tahun 1394, pada saat Seoul ditunjuk sebagai ibu kota dari dinasti Joseon. Dinasti Joseon sendiri berdiri pada tahun 1392 hingga 1910. Transisi perkembangan kota Seoul menjadi modern terjadi pada akhir abad ke-19, ketika pelabuhan mulai dibuka, munculnya pembangunan sistem saluran air, rel kereta api, streetcar tracks, taman, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas yang berhubungan dengan listrik lainnya. Pada tahun 1910 hingga 1945, kota Seoul mengalami penjajahan oleh negara Jepang. Akibat dari penjajahan tersebut adalah mulai terbentuknya kawasan pemukiman yang ilegal di sekitar kota Seoul. Pemukiman ilegal tersebut tak lama kemudian diterima sebagai bagian dari Seoul, hingga kota ini berubah menjadi zona pemukiman baru. Nama Seoul sendiri baru diresmikan pada tahun 1945 setelah berakhirnya penjajahan Jepang. Pada tahun 1950 hingga 1953, perang antar saudara pun terjadi dan mengakibatkan pecahnya negara Korea menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Akibat dari peperangan tersebut, kota Seoul mengalami kehancuran yang sangat berat. Terdapat 3 fase dalam perkembangan kontemporer kota Seoul. Fase pertama terjadi sekitar tahun 1960 hingga 1970 ke atas. Kota Seoul mengalami permasalahan yang besar, seperti pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas, bertumbuhnya populasi penduduk yang sangat tinggi yang mengakibatkan kekurangan perumahan, hingga munculnya pemukiman-pemukiman ilegal, serta kurangnya infrastruktur sosial. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, pemerintah mulai fokus membangun infrastruktur yang paling umum, seperti memperluas jalanan dan menggantikan pemukiman ilegal dengan membangun apartemen. Kemudian, fase kedua terjadi pada tahun 1980 hingga 1990 ke atas. Pada fase ini, pemerintah sudah merancang dan mulai melaksanakan perbaikan kota Seoul, serta memperindahnya. Korea juga berhasil menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1986 dan Olympic Games pada tahun 1988. Selain itu, sebagai respon dari kebutuhan pemukiman kalangan kelas menengah, pemerintah Seoul mengadakan proyek pembangunan besar, yaitu pembangunan komplek apartemen di wilayah kota Seoul, seperti Gangnam salah satunya. Proyek pembangunan infrastruktur tersebut berhasil diwujudkan dan membawa banyak keuntungan, seperti mengamankan jaringan infrastruktur perkotaan dengan standar yang tinggi, yang terdiri atas jalan raya, transportasi umum, saluran air, hingga sistem pembuangan limbah. Namun, dari proyek besar ini telah membawa beberapa dampak buruk, seperti rusaknya lingkungan alam di sekitar, beserta rusaknya sumber daya sejarah. Dan yang terakhir, fase ketiga dimulai pada tahun 2000 ke atas. Pengelolaan kota Seoul beralih menjadi sustainable city dengan memanfaatkan sistem IT yang canggih. Selain itu, pemerintah juga mengakomodasi bisnis internasional dengan tujuan agar Seoul bisa menjadi pusat politik, ekonomi, budaya, dan transportasi se-Asia Timur Laut. Jalanan di pusat kota Seoul memiliki pola rectangular grid. Terdapat 4 gerbang utama yang membatasi kota Seoul, yaitu Bukdaemun atau yang lebih dikenal dengan Sukjongmun yang terletak di bagian utara. Kemudian Tongdaemun yang terletak di bagian timur,
kemudian Namdaemun yang terletak di bagian selatan, dan Seodaemun yang terletak di bagian barat. Keempat gerbang tersebut menjadi pembatas antara kota Seoul dengan kota di Korea Selatan lainnya. Selain itu, terdapat juga radiating streets yang dihubungkan dengan serangkaian jalan melingkar yang konsentris. Dan banyak gedung kantor pemerintahan terletak di jalan ini. Terdapat tim atau divisi yang dibentuk untuk merancang kota Seoul. Dan tim tersebut bernama Urban Planning Division. Kondisi Seoul pada tahun 1950 ke atas sangatlah hancur sebagai akibat dari perang dengan Korea Utara. Setelah itu, kota Seoul bisa dengan sangat cepat bangkit kembali dari serpihan-serpihan debu bekas perang. Kondisi ekonomi di Seoul juga berkembang dengan sangat cepat. Seoul berkembang menjadi megalopolis global dalam jangka waktu hanya setengah abad. Kemudian, mengenai industrialisasi, jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, mereka membutuhkan waktu sekitar 1 abad untuk melakukan industrialisasi. Sementara Korea hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 tahun. Jadi, sebagai konklusi, Seoul hanya butuh waktu sekitar 50 tahun untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan perkotaan. Sehingga, kota Seoul bisa berkembang menjadi kota yang maju. Hingga kini, kota Seoul menjadi ikon dari negara Korea. Apalagi dengan munculnya banyak toko yang berhubungan dengan K-pop dan K-drama.